Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, karena kamu sudah tahu, mengapa repot-repot bertanya? Kata Chu Feng. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menghentikan master istana ini hanya dengan orang-orang itu? Ucap Duan Mu Feiyu. Saat Duan Mu Feiyu mengatakan kata-kata itu, dia melihat lagi ke arah Immortal Refinement Weaponry dan yang lainnya. Kemudian, dia berteriak, apakah kamu semua benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menghentikan aku? Teriak Duan Mu Feiyu. Teriakannya ini bahkan menghasilkan angin kencang. Tidak hanya kekuatannya yang ganas menyapu seluruh wilayah, tapi ia juga telah menciptakan pergolakan di hati orang banyak. Lawan mereka adalah Kaisar Marsial peringkat 8, Master Istana Hukum Surga, Duan Mu Feiyu. Dia adalah seorang ahli super yang ketenarannya telah terkenal di Tanah Suci Bela Diri selama bertahun-tahun. Meskipun banyak ahli berkumpul di Gunung Qianwood sekarang, dalam hal reputasi dan kekuatan mereka, tidak satu pun dari mereka yang sebanding dengan Duan Mu Feiyu. Apakah Gunung Qianwood kita benar-benar dapat menahan Istana Hukum Surgawi? Sebenarnya, bukan hanya orang-orang yang berpikiran seperti itu. Bahkan orang-orang dari Gunung Qianwood memiliki pertanyaan itu di benak mereka. Dengan kekuatan Gunung Qianwood, mereka tidak akan mampu menahan Istana Hukum Surgawi. Bagaimana jika kamu menambahkan pria tua ini? Bagaimana menurutmu? Ucap seseorang. Tiba-tiba saja, sosok terbang dari formasi spiritual yang menutupi Gunung Qianwood. Itu adalah salah satu dari 4 tetua agung elf era kuno, Lord Lianghua. Orang itu, seru kerumunan. Setelah Lord Lianghua muncul, ekspresi kerumunan semuanya berubah. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua bisa tahu dari penampilan Lord Lianghua, bahwa dia adalah peri era kuno. Selain itu, yang paling penting adalah, Lord Lianghua tidak menyembunyikan auranya, dan malah mengungkapkan kekuatannya. Dengan demikian, semua orang dapat merasakan bahwa aura Lord Lianghua tidak kalah dengan aura Duan Mu Feiyu. Peringkat 8 Martial Emperor, auranya identik dengan Duan Mu Feiyu. Dia adalah Kaisar Marsial peringkat 8. Siapakah orang itu? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Mungkinkah dia menjadi Elf King dari era kuno? Seru kerumunan. Banyak orang tidak mengenal Lord Lianghua, tapi mereka juga tidak tahu kekuatan sebenarnya dari Elf kuno. Melihat betapa kuatnya Lord Lianghua, kerumunan semua merasa bahwa ia harus menjadi yang terkuat di antara para peri kuno, yaitu Raja Peri. Dan bahkan Duan Mu Feiyu mulai cemberut saat melihat Lord Lianghua. Sementara yang lain mungkin tidak mengenali Lord Lianghua, tapi dia tahu siapa Lord Lianghua ini. Karena itulah, dia tahu bahwa Lord Lianghua ini tidak kalah dengan dirinya. Duan Mu Feiyu, ada apa? Mungkinkah kamu tidak mengenali pria tua ini? Lord Lianghua bertanya dengan suara keras. Tatapan yang dia kebakan saat memandang Duan Mu Feiyu, itu berisikan rasa jijik. Hahaha, bagaimana mungkin aku melupakan salah satu dari 4 tetua Grand Elf era kuno, Lianghua? Duan Mu Feiyu berkata sambil tersenyum. Salah satu dari 4 tetua Grand Elf kuno, Lianghua. Aku pernah mendengar tentang orang itu sebelumnya. Namun sayangnya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah elf kuno itu benar-benar adalah Lord Lianghua? Tetapi, jika Lord Lianghua adalah salah satu dari 4 tetua agung saja sudah memiliki tingkat kekuatan ini, lalu seberapa kuatkah Raja Elf? Ucap kerumunan. Semua kerumunan mendengar apa yang dikatakan Duan Mu Feiyu. Pada saat itu, mereka sangat terkejut dan ketakutan. Mereka tiba-tiba saja menyadari bahwa, elf era kuno tampaknya lebih kuat daripada Istana Hukum Surgawi. Karena kamu tahu siapa aku, mengapa kamu tidak mundur? Mungkinkah Istana Hukum Surgawi kamu ingin membuat musuh peri kuno kita? Lord Lianghua berbicara dengan dingin. Lianghua, tampaknya peri era kuno kamu benar-benar berencana untuk melindungi Chu Feng itu. Tanya Duan Mu Feiyu.
Teman kecil Chu Feng telah menjalin aliansi dengan peri kuno kita. Jika kamu berani menyentuh teman kecil Chu Feng, kamu akan menjadi musuh bagi peri kuno kita. Aku juga percaya, kamu tahu betul kekuatan yang dimiliki oleh peri elf kuno. Jangankan istana hukum surgawi kamu, bahkan jika istana Raja Fana dan istana dunia bawah akan bergandengan tangan dengan kamu semua masih tidak akan cocok dengan kami peri elf kuno, kata Lord Liang Hua. Setelah kata-kata itu diucapkan, kerumunan yang tidak tahu tentang seberapa kuat elf era kuno ini, mereka benar-benar mulai memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk elf era kuno. Alasan untuk itu adalah, karena seseorang yang berstatus Lord Liang Hua sama sekali tidak akan menyombongkan dirinya. Selanjutnya, Duan Mu Feiyu tidak membantah perkataan Tuan Liang Hua. Dengan demikian, ini membuat orang banyak merasa bahwa apa yang dikatakan Lord Liang Hua adalah kebenaran. Elf era kuno memiliki kekuatan yang menakutkan, yang bahkan tidak bisa dilakukan 3 istana. Dan bahkan jika mereka harus bergandengan tangan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa kepercayaan mereka sebelumnya kalau 3 istana dapat dibandingkan dengan peri era kuno, itu hanyalah pemikiran yang bodoh. Namun ternyata, elf era kuno adalah kekuatan terkuat sejati di tanah suci martialism. Hahaha. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan Lord Liang Hua, tidak hanya Duan Mu Feiyu tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, tapi ia malah tertawa terbahak-bahak. Tawanya bisa dikatakan penuh dengan provokasi, dan ini mengejutkan bagi Lord Liang Hua. Seandainya itu sebelumnya, Duan Mu Feiyu adalah seseorang yang akan bertindak ketakutan saat melihatnya. Namun demikian, apa yang terjadi padanya hari ini? Dengan demikian, Tuan Liang Hua bertanya dengan suara dingin. Duan Mu Feiyu, apakah kamu mencoba untuk mencari kematian? Ucap Lord Liang Hua. Liang Hua, sejujurnya saja jika itu sebelumnya, aku pasti akan memberi kamu wajah jika kamu ingin melindungi Chu Feng itu. Namun sayangnya, situasi saat ini berbeda. Peri kuno kamu tidak berdaya untuk membela diri. Namun demikian, kamu masih berani datang dan melibatkan diri dalam dendam antara istana hukum surgawi kami dan Chu Feng. Dari cara aku melihatnya, orang-orang yang mencari mati bukanlah istana hukum surgawi kita. Alih-alih, itu adalah peri kuno kalian, kata Duan Mu Feiyu. Mendengar kata-kata itu, Lord Liang Hua segera marah. Dia mulai mengepalkan tangannya dengan erat. Dia akhirnya tahu, mengapa Duan Mu Feiyu berani bertindak sombong ini ke arahnya. Ternyata dia sudah tahu, bahwa peri kuno mereka berperang melawan Aula Kegelapan. Itulah sebabnya, dia berani bertindak sesombong ini. Kalau begitu, apakah kalian semua bekerja sama dengan Aula Kegelapan? Tanya Lord Liang Hua. Tidak, di bawah martabat istana hukum surgawi, kami tidak berniat untuk bekerja sama dengan kekuatan semacam itu. Namun demikian, aku harus mengakui bahwa Aula Kegelapan telah membantu aku dengan luar biasa. Paling tidak, istana hukum surgawi kita tidak perlu lagi takut pada peri kunomu, ucap Duan Mu Feiyu. Duan Mu Feiyu, bahkan jika peri era kuno kita berperang melawan Aula Kegelapan, itu akan tetap menjadi tugas yang mudah bagi kita untuk membasmi istana hukum surgawi kamu, ucap Lord Liang Hua dengan marah. Dia menolak untuk membiarkan siapapun memandang rendah mereka, peri kuno. Saat dia berbicara, dia melangkah di depan pasukan Gunung Qianwu. Penindasannya yang menghancurkan bumi dan kuat tanpa batas, itu menyapu keluar untuk menelan pasukan istana hukum surgawi. Rumble. Namun demikian, sebelum kekuatan yang menindasnya bisa mencapai istana hukum surgawi, tiba-tiba saja kekuatan itu meledak di udara. Energi riak dari ledakan itu hanya mendatangkan malapetaka melalui wilayah Gunung Qianwu, dan sama sekali tidak dapat mendekati pasukan istana hukum surgawi. Seolah-olah ada dinding tak terlihat yang telah memblokir segalanya. Pada saat itu, Lord Liang Hua berteriak dengan marah. Siapa yang bersembunyi dengan diam-diam? Keluarlah, teriak Lord Liang Hua. Dia tahu bahwa orang yang telah memblokir serangannya bukanlah master istana-istana hukum surgawi. Tapi sebaliknya, itu adalah orang lain. Hehehe, Tuan Liang Hua, aku selalu menganggapmu luar biasa sebelumnya.
Tapi hari ini aku menemukan, bahwa kamu hanya setingkat ini, ucap seseorang. Benar saja, setelah teriakan marah Lord Liang Hua, sesosok muncul di depan tembok yang tak terlihat itu. Pria ini memiliki rambut hitam yang menjuntai di atas bahunya, dan pakaian yang dikenakannya berkibar-kibar di tiup angin. Meskipun ia memiliki penampilan seperti pria parubaya, tapi semua orang merasa sangat terkejut ketika melihatnya. Alasan untuk itu adalah, karena dia adalah master istana dari Istana Raja Fana, Xuan Fengyang. Lebih jauh lagi, itu belum semuanya. Setelah master Istana Raja Rana muncul, awan putih mulai melonjak di sekitar pasukan Istana Hukum Surgawi. Selain itu, bendera terlihat di awan putih yang luas. Itu adalah pasukan Istana Raja Fana. Tidak hanya Master Istana Raja Fana yang muncul, mereka sebenarnya sama seperti Istana Hukum Surgawi, yaitu mengirimkan semua ahli mereka ke sini. Sun Fengyang, apakah kamu berencana untuk bergandengan tangan dengan Duanmu Fei Yu? Tanya Lord Liang Hua sambil mengerutkan keningnya. Jika itu hanya Istana Hukum Surgawi saja, dia dengan kekuatannya tidak akan takut pada mereka. Namun sekarang, ada penambahan Istana Raja Fana. Karena itulah, bahkan dia merasakan tekanan yang sangat besar. Aku akan meminjam apa yang dikatakan teman kecil Chu Feng. Karena kamu sudah tahu, mengapa repot bertanya? Sun Fengyang berkata sambil tersenyum berseri-seri. Dendam macam apa yang kamu miliki terhadap Chu Feng? Mengapa kamu juga datang untuk menyerang Chu Feng? Tanya Lord Liang Hua. Baik aku maupun Istana Raja Fana, kita tidak memiliki dendam dengan Chu Feng. Tapi Tuan Liang Hua, apakah kamu juga tidak punya dendam dengan Istana Hukum Surgawi? Kalau begitu, mengapa kamu membantu teman kecil Chu Feng? Mengapa kamu membantu Gunung Qianwood? Sun Fengyang berkata sambil tersenyum. Dalam hal itu, Istana Raja Fana kamu dan Istana Hukum Surgawi bertekad untuk memerangi Gunung Qianwood kita hari ini. Tanya Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, apa yang kamu katakan itu benar. Namun demikian, itu tidak semuanya benar, kata Sun Fengyang sambil tersenyum. Dan kemudian, dia menambahkan, aku datang ke sini dengan maksud yang sama dengan Istana Hukum Surgawi. Ini bukan hanya untuk bertempur di Gunung Qianwood. Tapi sebaliknya, aku datang hanya supaya aku bisa mengambil nyawamu. Dan, boom, setelah mengucapkan kata-kata itu, Sun Fengyang tiba-tiba menyerang. Dia mengulurkan tangannya, dan menunjuk ke arah Chu Feng. Segera, seuntai kekuatan bela diri berubah menjadi sinar keemasan, dan ditembakkan seperti panah emas. Itu tidak ditujukan pada Lord Liang Hua. Tapi sebaliknya, itu ditujukan pada Chu Feng. Jika serangan itu mendarat, Chu Feng pasti akan terbunuh. Setelah semua, terlepas dari seberapa kuat Chu Feng mungkin, dia sama sekali bukan tandingan kaisar marsial peringkat 8. Namun sebelum serangan Sun Fengyang bahkan bisa mencapai Chu Feng, serangan itu telah diblokir. Dengan kehadiran Lord Liang Hua, serangan Sun Fengyang secara alami tidak akan bisa melukai Chu Feng. Cari mati, teriak Lord Liang Hua. Pada saat itu, Lord Liang Hua tidak peduli dengan kata-kata yang berlebihan. Dia mengungkapkan persenjataan kekaisarannya, dan langsung menyerbu untuk menyerang Sun Fengyang. Kalau itu sebelumnya, Sun Fengyang maupun Duanmu Fei Yu tidak akan berani bertindak seperti ini. Namun sekarang, tidak hanya mereka berani melakukan hal seperti itu, tapi mereka benar-benar melakukannya. Itu semua karena mereka, elf era kuno, telah dikekang oleh aula kegelapan. Itulah yang membuat Sun Fengyang dan Duanmu Fei Yu menemukan kesempatan untuk menyerang mereka, para peri kuno. Dengan demikian, Lord Liang Hua telah melihat melalui karakter Sun Fengyang dan Duanmu Fei Yu. Meskipun mereka belum bergandengan tangan dengan Dark Hall, tapi mereka cepat atau lambat akan bergandengan tangan dengan Dark Hall. Alasan untuk itu adalah, karena mereka selalu ingin menghilangkan elf era kuno. Setelah memikirkan bagaimana mereka bertindak sangat penakut terhadap elf era kuno sebelumnya, namun berani bertindak dengan cara ini sekarang, Lord Liang Hua pun menjadi sangat marah. Ayo, izinkan aku untuk mengalami apa saja kemampuan yang dimiliki oleh Grand Elder Elf kuno, Lord Liang Hua, ucap Sun Fengyang yang tidak takut.
Dengan membalik telapak tangannya, dia juga mengeluarkan persenjataan kekaisarani. Kemudian, dia bertabrakan dengan Lord Liang Hua. Karena kedua orang itu sama-sama peringkat 8 kaisar marsial, maka mereka berdua memiliki kekuatan luar biasa. Dengan demikian, riak energi yang diciptakan oleh pertempuran mereka juga sangat ganas. Setelah melihat pertempuran di antara mereka berdua, banyak dari para pengamat bergegas menjauh. Mereka sangat takut bahwa mereka mungkin terkena riak energi dan berubah menjadi debu. Karena bagaimanapun, itu adalah pertempuran antara dua ahli paling kuat di tanah suci martialism. Liang Hua, aku bertekad untuk membunuh Chu Feng hari ini. Mereka yang berani menghalangi jalanku akan terbunuh. Bahkan kamu, peri era kuno, kamu juga tidak akan selamat, ucap Duan Mu Feiyu. Tepat pada saat itu, Master Istana Hukum Surgawi Duan Mu Feiyu juga mengungkapkan persenjataan kekaisarannya. Dan kemudian, dia bergabung dengan pertempuran. Membunuh. Setelah istana-istana hukum surgawi bergabung dalam pertempuran, sebuah seruan yang bersuara terdengar dari pasukan istana hukum surgawi. Mereka pun memulai serangan mereka. Meskipun mereka tampak individu yang benar dan adil, tapi mereka bertindak seperti sekelompok serigala dan harimau. Mereka berencana untuk membunuh semua orang yang terkait dengan Gunung Qianwu. Bunuh, teriak Cegu Feng. Pada saat itu, Chu Feng juga berteriak dan bergegas untuk menghadapi pasukan istana hukum surgawi yang masuk. Sebagai tanggapan, Immortal Refinement Weaponry, Immortal yang tak terukur, Nangong Longjian, Immortal berambut salju, dan banyak pakar lainnya, semuanya melesat untuk berperang melawan pasukan istana hukum surgawi. Meskipun istana hukum surgawi memiliki ketenaran luar biasa untuk kehebatan pertempuran mereka, tapi Gunung Qianwu saat ini tidak lagi sama dengan sebelumnya. Ribuan orang ditambah kaisar bela diri dari Gunung Qianwu, mereka bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diurus oleh 10 juta lebih pejuang istana hukum surgawi. Meskipun mereka memiliki jumlah yang lebih sedikit, tapi Gunung Qianwu dengan samar memegang kendali atas pertempuran ini. Membunuh. Tepat pada saat itu, pasukan istana Raja Fana juga bergabung dalam pertempuran. Setelah pasukan istana Raja Mortal bergabung dalam pertempuran, Gunung Qianwu yang awalnya menang melawan istana hukum surgawi, dan mereka segera memasuki keadaan tertekan. Tentu saja, ini tidak akan terjadi. Tidak peduli seberapa kuat Gunung Qianwu sekarang, karena mereka bukan tandingan kekuatan gabungan Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana. Itu belum semuanya, bahkan Lord Liang Hua dari era Elf kuno bertarung 1 lawan 2. Dengan begitu, ia juga dirugikan. Lagi pula, lawan-lawannya bukanlah kaisar bela diri biasa. Namun sebaliknya, mereka adalah dua pemimpin istana dari Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana. Pertempuran baru saja dimulai. Namun demikian, satu sisi sudah memiliki keuntungan besar dalam pertempuran. Ini menyebabkan kerumunan menjadi khawatir untuk Gunung Qianwu. Meskipun mereka awalnya datang ke sini untuk menonton pertunjukan, tapi mereka semua telah mendengar tentang dendam antara Chu Feng dan Istana Hukum Surgawi. Jauh di dalam hati mereka, mereka semua merasa bahwa Chu Feng tidak melakukan kesalahan. Namun sebaliknya, itu adalah Istana Hukum Surgawi yang sengaja membuat segalanya sulit bagi Chu Feng. Dengan demikian, mereka tidak mengharapkan kekalahan Chu Feng. Karena bagaimanapun, dia adalah pohon muda dengan kemungkinan terbesar menjadi penguasa era ini. Selain itu, bahkan ada orang yang merasa bahwa provokasi yang disengaja oleh Istana Hukum Surgawi terhadap Chu Feng, itu hanya dibuat karena mereka ingin melenyapkan Chu Feng. Mereka takut bahwa Chu Feng akan menjadi King Xuantian berikutnya, dan mengancam posisi mereka sebagai salah satu kekuatan terkuat manusia. Dan bahkan, sebelum Chu Feng bahkan menjadi tuan, kekuatannya sudah sangat mencengangkan. Paling tidak, dia menyebabkan Gunung Qianwu saat ini tidak kalah dengan Istana Hukum Surgawi. Tiba-tiba saja, sebuah teriakan terdengar dari kejauhan. Menggertak beberapa orang dengan banyak orang, itu sama sekali tidak memiliki kemampuan. Jika kamu benar-benar laki-laki, maka kamu harus bertarung dalam pertarungan yang setara, teriak seseorang.
Lalu dengan segera, kobaran api hitam muncul. Seperti bintang jatuh, ia memasuki medan perang. Dimanapun itu berlalu, orang-orang dari Gunung Qianwood akan baik-baik saja. Namun demikian, para ahli dari Heavenly Law Palace dan Mortal King Palace akan berakhir dalam kekacauan total. Mereka yang mengalami cedera ringan akan berakhir muntah darah. Dan mereka yang mengalami cedera serius, mereka akan meledak dan mati di tempat. Akhirnya, gumpalan api hitam itu melesat ke arah Master Heavenly Law Palace, Duanmu Feiyu. Dentang, Duanmu Feiyu buru-buru menggunakan persenjataan kekaisarannya untuk menebas api hitam yang masuk, dan dia ingin menggunakan kekuatan persenjataan kekaisarannya untuk meretas api hitam itu menjadi dua. Bang! Benar saja, tebasannya sangat ganas. Dan itu menyebabkan kobaran api hitam berkibar di mana-mana. Oh surga, itu! Seru kerumunan. Namun ketika kobaran api hitam menyebar dan membentang, mereka yang bisa melihat apa yang terkandung di dalam kobaran api hitam itu, semuanya mengungkapkan perubahan besar dalam ekspresi. Alasan untuk itu adalah, karena sosok muncul di lokasi di mana kobaran api hitam telah menghilang. Itu adalah pria parubaya. Namun pria parubaya itu tidak hanya memancarkan kedewasaan, ia juga memancarkan sifat jahat dalam jumlah besar. Dia mengenakan pakaian hitam, memiliki mata Phoenix merah yang membakar dengan niat membunuh, dan bibir hitam yang melengkung menjadi senyum nakal. Dia sederhana, dan murni jahatannya dalam penampilannya. Banyak orang di Tanah Suci Martialism mengenali pria itu. Dia adalah Master Istana Dunia Bawah, Hun Jingtian. Senior Liang Hua, Junior Hun Jingtian akan memberi bantuan untuk senior, ucap Hun Jingtian. Setelah Master Palace Underworld muncul, dia pertama kali tersenyum kepada Lord Liang Hua dengan senyum penuh kebaikan. Kemudian dia mengeluarkan pedang hitam panjangnya, dan melepaskan serangan ganas ke arah Master Istana-Istana Hukum Surgawi. Hahaha, Hun Jingtian, kamu tiba di waktu yang tepat, ucap Lord Liang Hua. Lord Liang Hua awalnya merasa sangat muram. Namun setelah melihat Hun Jingtian, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Karena sendirian, dia memang bukan tandingan Master Palace Istana Surgawi dan Master Istana Raja Fana. Namun setelah Master Istana Underworld Palace muncul, sekarang menjadi 2 lawan 2. Jika itu 2 lawan 2, tekanan pada dirinya akan berkurang sangat besar. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.